Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Pika Aulia. Oke, jadi hari ini aku bakalan bahas soal TPS lagi. Dan untuk soal TPS yang bakal aku bahas hari ini merupakan soal TPS komplikasi hari ketiga sampai keempat di hari UTBK SBMPTN. Nah, model-model soal yang aku dapatkan ini aku dapatkan dari teman-teman yang udah ujian. Nah, sebelum aku bakalan bahas soalnya, aku ingat lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, langsung kita bahas ya soalnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas soal TPS-nya ya. Seperti biasa, kita baca dulu soalnya. Jika fungsi fx sama dengan 2x tambah a tambah b dan gx sama dengan bx tambah 1, memenuhi f gabungan gx sama dengan 2gx, maka a ditambah b adalah oke. Jadi di sini kita jawab dulu ya soalnya. Kita salin dulu persamaan yang ada atau fungsi yang ada. Yang pertama itu fx sama dengan 2x tambah a tambah b. Oke. Kemudian di sini ada gx, kita salin dulu. Gx sama dengan bx tambah 1. Oke. Kemudian kita salin lagi fungsi yang ini, f gabungan gx sama dengan 2gx. Oke. Nah, kalau udah dapat seperti ini, nah di sini kan ada f gabungan gx. Jadi kita gabungkan lagi f gabungan gx. Nah, fx ini kita bikin, lalu x-nya ini kita rubah menjadi si gx. Ya, teman-teman. Jadi f gabungan gx itu sama dengan 2 dikali bx tambah 1 ditambah a ditambah b. Kayak gini ya. Nah, kemudian kan di sini 2 dikali bx tambah 1 tambah a tambah b. Ya udah, yang ini kita kaliin aja ke dalam. Sama dengan 2bx tambah 2 tambah a tambah b. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, selanjutnya yang f gabungan gx ini kan ada nih nilainya sama dengan 2gx. Kita bikin dulu. 2gx sama dengan gx-nya ini kita rubah ke dalam bentuk yang ini. 2gx sama dengan 2 dikali bx tambah 1 sama dengan 2bx tambah 2. Oke ya. Nah, sekarang kita udah merubah semua fungsi yang fx ke dalam bentuk gx. Oke, sekarang caranya itu teman-teman bikin aja 2bx tambah 2ab sama dengan 2bx tambah 2. Karena di sini kan f gabungan gx itu kan sama dengan 2gx. F gabungan gx ini kan udah kita rubah menjadi bentuk persamaan ini. Dan 2gx ini udah kita rubah dalam bentuk persamaan ini. Jadi kita bikin aja sama dengan 2bx ditambah 2 ditambah A ditambah B sama dengan 2bx tambah 2. Kayak gini ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang yang ditanya di soal itu kan A ditambah B. Oke. Nah, sekarang kita cari aja yang bisa dikurangin aja. 2bx dikurang 2bx sama dengan 0, bisa kita corek. 2 dikurang 2 sama dengan 0. A ditambah B sama dengan 0. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Oke. Nah, jadi kalau ditanya F gabungan GX ini berarti si GX-nya ini kita rubah ke GX yang diketahui di soal ya. Nah, kalau misalkan kata dia G gabungan Fx, berarti nilai yang GX yang di sini F si GX ini kita rubah ke dalam bentuk yang si Fx ini. Gitu ya. Jadi untuk gabungan kalau posisinya F dulu baru GX, berarti X di F ini kita rubah dalam bentuk si GX. Tapi kalau G dulu baru F lagi, Fx, berarti X yang ada di G ini kita rubah ke dalam bentuk F. Gitu ya. Jadi konsepnya seperti ini. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman?
Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 2 ya. Oke, kita baca dulu soal nomor 2 ini. Jika X sama dengan 2Y, dengan Y adalah bilangan prima yang nilainya di antara 6 sampai 10 dan 10. Maka pernyataan yang paling tepat adalah oke. Nah, sekarang kita jawab. Nah, bilangan prima 6 dan 10 itu berapa? Bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali dengan bilangan itu sendiri. Berarti tinggal 6 itu enggak, 7 bilangan prima, 8 enggak bilangan prima, 9 juga enggak bilangan prima ya, 10 juga enggak. Berarti Y bilangan prima antara 6 dan 10 itu adalah 7. Oke. Nah, ini soal ini gampang ya. Jadi Y-nya kan kita udah dapat 7. Nah, ya udah kita substitusikanlah nilai si Y-nya ini ke dalam persamaan yang ini. Oke ya. Jadi sama dengan kita nilai substitusikan ke ini ya. Sama dengan X sama dengan 2 dikali 7 karena Y-nya 7 dikurang 2. Oke, sama dengan 12. Nah, kata dia pernyataan yang paling tepat adalah apakah si X dan Y ini sama, apakah si X besar daripada Y, apakah si X kecil dari Y, apakah si 2X kecil dari Y, apakah 2Y kecil dari si X. Oke. Nah, berarti jika si X-nya itu 12 dan si Y-nya itu 7, berarti apa nih yang tepat di antara choice-nya? Maka X besar dari Y. Ya, teman-teman, karena 7 itu lebih kecil daripada 12. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah yang mana ya? Yang B. Oke, B ya teman-teman. Jadi soal ini gampang banget. Nah, biasanya soal-soal model ini banyak keluar yang menentukan hubungan antara X dan Y ini banyak keluar ya. Sampai di sini paham? Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Pardi mempunyai 48 karung gula di tokonya dengan berat masing-masing karung adalah sama. Pardi mengirim 3/4 gulanya ke toko Cilincing dan 2/5 gulanya ke toko Papaho. Jika toko Pardi masih tersedia 1.728 kg gula, berapa berat setiap karungnya semula? Jadi di sini ditanya berapa sih berat si gula ini semula setiap karungnya. Oke, kita jawab ya. Jadi untuk mencarinya kita cari dulu si gula ini, si gula dalam bentuk ini yang sisanya ini berapa sih, tinggal sisanya yang sebanding dengan 1.728 kg. Oke, jadi kita cari dulu perbagiannya sehingga kilonya segini. Oke ya. Jadi cara mencarinya itu ya udah kita tinggal kurangin aja karena kan ini sisanya, berarti kita kurangin aja. 1 dikurang 3/8 ditambah 2/5. Nah, kenapa 1? 1 itu kita anggap secara keseluruhan ya, teman-teman. Oke ya. Sama dengan kita samain dulu penyebutnya. 8 sama 5 berapa penyebutnya? 40. Berarti sama dengan 1 dikurang 15 tambah 16/40. Oke ya. Untuk persamaan mungkin untuk cara mencarinya ini mungkin teman-teman udah bisa semuanya, jadi nggak perlu aku jelasin lagi. Nah, kemudian kita tinggal kurangin aja, sama dengan 1 dikurang 31/40 karena 15 tambah 16 itu sama dengan 31. Oke ya teman-teman. Oke, nah sekarang ini kan 1 dikurang 31/40, kita anggap aja ini 1 ini 40/40. 40 dikurang 31 berapa? 9/40. Oke ya. Nah, jadi angka atau gula yang sama, perbandingannya sama dengan
kilo yang tersedia itu adalah 9/40. Oke ya. Nah, sekarang kita harus cari tahu berapa sih total kilogramnya sebelum dibagi gitu. Berarti kita balikin aja. Yang di bawah koefisiennya nebula berarti 40/9 dikali 1728 kilogram. Nah, karena dia masing-masing karung kita bagi aja 48, berarti 1729 dikali 40/9 dibagi 48 sama dengan 160 kg. Di jawaban yang benar itu adalah yang A. Oke, bagi teman-teman yang masih bingung, aku jelasin lagi ya. Jadi kan di sini gula itu udah dibagi-bagi 3/8, 2/5. Oke, di soal itu ada pernyataan bahwa yang masih tersedia setelah dikurangi 3/8, 2/5 itu seberat 1728 kg. Nah, sekarang kita harus mencari perbagian berapa yang sama dengan berat 1728. Berarti kalau mencarinya otomatis kita kurangin dulu. 1 dikurang 3/8 ditambah 2/5. 1 ini dianggap total gula secara keseluruhan sebelum dikurangin pada Pak Pardi ke toko celincing ini ya. Nah, setelah teman-teman kurangin, maka dapatlah hasilnya 9/40. Nah, 9/40 ini merupakan perbagian atau nilai perbandingan yang senilai dengan berat 1728 gitu. Nah, sekarang karena kita mau mencari berapa berat setiap karungnya semula, kita harus tahu berapa sih berat total dari si gula ini sebelum dikurangin dari toko Pak Pardi sama si celincing gitu. Berarti kita balik aja penyebutnya ini 40/9. Makanya dibalik seperti ini ya. Nah, setelah itu kenapa dibagi 48? Karena ini adalah 48 karung. Kita mau tahu berapa sih masing-masing karungnya. Sehingga nanti didapatkan hasil 160 kg. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman? Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan soal dari aku. Semoga kalian semua paham dengan pembahasan yang aku bahas. Terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you on my next video. Dadah!